Garsuplasers di film di sini. Nah, di video ini saya akan bahas kenapa Marco the Phoenix ada di warna kuning, serta apakah Marco akan mati di warna kuning ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lumi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kita tahu, kedatangan Marco di warna kuning ini sudah terkonfirm dengan jelas. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kalian pada terkejut bahwa Marco ini datang, atau memang sudah terprediksikan sebelumnya? Pasti buat beberapa orang tidak akan aneh Marco sudah datang, karena sudah banyak sekali yang prediksikan bahwa Marco akan ke warna kuning. Saya pun beberapa kali mengatakannya di video saya, bahwa Oda tidak akan menyia-nyiakan momen Nekomamushi mendatangi Marco, hanya akhirnya Marco tidak akan sampai ke warna kuning. Menurut saya, scenes itu atau panel itu lebih memperkenalkan ke kampung halaman dari Whitebeard, dan menjelaskan sedikit tentang Edward Weevil yang katanya adalah anak dari Whitebeard. Dimana saya pun berkata kemungkinan besar Marco dan Nekomamushi ini akan datang di pertengahan perang Onigashima. Mungkin bisa juga dicek untuk prediksi pertarungan lainnya di video ini. Dan akhirnya terjawab sudah. Serta dari awal momen ada nama Momonosuke dan juga Onigashima, kita langsung menghubungkannya dengan cerita Momotaro, di mana ada monyet, anjing, dan burung atau pesan, di mana monyet mungkin itu adalah Luffy karena monkey, anjing mungkin itu adalah Inu, dan pesan ini apakah itu Marco? Jika benar-benar iya, berarti pas sudah untuk cerita Momotaro. Dan yang jelas, akhirnya Marco datang bersama mantan kru Whitebeard lainnya. Kita tahu mereka semua memiliki ikatan yang cukup kuat dengan warna kuning, terutama kepada Kozuki Oden yang sudah menjadi sahabat bapaknya bertahun-tahun di kapal Whitebeard ini. Apalagi Izo, yang memang kampung halamannya adalah di warna kuning ini. Dan dia pun mantan pelayan atau samurai sekabarnya dari Kozuki Oden. Jadi jika kita tanya, apakah dia punya dendam? Tentu saja ada. Yang harus jadi pertanyaan adalah, kenapa Izo harus menunggu selama 20 tahun untuk ke Wano? Apakah sebelumnya dia pernah ke warna kuning, namun tidak cukup yakin dapat mengalahkan Kaido dan semuanya? Walaupun dia bersama Whitebeard sebelumnya, sepertinya menurut saya ada alasan lain kenapa Izo tidak datang. Serta banyak juga yang mengatakan Mugiwara Grand Fleet akan datang ke warna kuning. Ya, saya pun setuju dan saya pun pernah membahasnya di salah satu video review, di mana kita tahu jumlah pasukan saat ini ada 5.400. Dan bukankah akan sangat bagus jika ditambah 5.600 dari seluruh kru aliansinya? Nah, totalnya akan menjadi 11.000, yang angkanya pun lebih cantik lagi. Nah, mari kita bahas tentang Marco ini. Marco adalah salah satu karakter yang paling dicintai di dunia One Piece. Pasti kalian pun setuju kan? Bagaimana Marco ini sangat baik dan juga sangat penyayang terhadap semua orang di balik kekuatannya yang mengerikan. Bahkan sebelumnya, dia menjadi dokter di Pulau Sphinx, tepatnya kampung halaman dari Whitebeard. Sebelumnya pun, Marco tidak akan datang karena curiga Weevil akan datang untuk mencari Marco ini. Tapi sebenarnya, plot seperti itu pun tidak akan berakhir baik menurut saya. Jadi, coba kalian bayangkan jika Marco versus Weevil ini terjadi. Apakah akan berpengaruh ke dalam cerita yang lain? Menurut saya tidak. Contohnya, jika Marco kalah, apakah ada hal yang akan terjadi? Menurut saya tidak. Lalu, jika Weevil kalah, sama, tidak akan ada hal yang terjadi. Atau mungkin kalian akan berkata, Weevil ini akan dikalahkan oleh Marco. Jika begitu, buat apa Oda membuat karakter baru yang diperkenalkan jika hanya menjadi hiburan dan langsung kalah begitu saja? Jadi saya pun cukup yakin, peran dari Weevil ini bukanlah untuk melawan Marco, ataupun hanya sampai di situ. Mungkin dia akan mempunyai peran yang cukup besar kelak. Apakah mungkin menjadi aliansi dari Luffy? Karena kita tahu mereka berdua membenci Kurohige. Serta mungkin alasan lain Marco akhirnya ikut ke warna kuning adalah dia mengetahui si Chibukai sudah dibubarkan, dan pastinya Weevil akan kembali diburunkan pada saat itu. Tepatnya pemerintah atau angkatan laut akan datang untuk menyerang Weevil, dan Marco pun akan memanfaatkan situasi tersebut. Tapi coba kita perhatikan lagi tempat di mana Weevil diserang dan tempat di mana Marco berada sebelumnya, yaitu di Pulau Sphinx, kampung halaman Whitebeard.
Bukankah jika kalian perhatikan, keduanya terlihat sangat mirip untuk kedua pulau yang digambar oleh Oda. Serta kita pun melihat di belakang Weevil ada asap dan hancurnya perumahan, yang berarti mungkin Weevil sudah menghancurkan kampung halaman dari Whitebeard ini. Dan jika itu benar-benar satu pulau yang sama, tepatnya Pulau Sphinx, bisa saja Weevil dan Marco ini sudah bertemu, dan mereka sempat bertarung. Namun, Angkatan Laut datang hingga akhirnya Marco memanfaatkan situasi tersebut, karena kita pun tahu pembubaran Shichibukai dengan waktu perang Onigashima ini berbeda 1 minggu waktunya. Di sini saya tidak berkata Marco tidak bisa mengalahkan Weevil, atau mungkin dia memang tidak bisa, karena kita tahu Kizaru saja berkata Weevil ini seperti melihat Whitebeard pada masih muda, jadi seharusnya kekuatannya cukup ditakuti. Jadi sebenarnya apa yang sedang Oda plotkan di sini? Bisa saja Oda menunjukkan itu untuk memberikan clue lain, bahwa akhirnya Weevil akan datang ke Wano Kuni dengan cara mengikuti Marco. Maka dengan begitu, perkenalan Weevil di arc sebelum Wano pun akan sangat pas menurut saya. Dimana kita tahu Weevil diperkenalkan sebelum arc dari Wano Kuni. Walaupun sebenarnya saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Mungkin dia akan berada di pihak netral, lalu mengincar Luffy dan juga Marco. Nah, di Pulau Sphinx pun, Marco berkata kepada Nekomamushi. Tadinya dia ingin menitipkan pesan kepada Luffy. Mungkin pesan itu akan berisi informasi mengenai Kurohige. Mungkin mengenai kenapa Kurohige ini bisa mempunyai 2 buah iblis dan bagaimana mereka dapat mencuri buah iblis dari orang lain. Kita pun tahu, Oda pernah berkata, arc Wano Kuni ini akan jauh lebih hebat dibandingkan arc Marineford, yang katanya ibarat seperti jalan-jalan di taman lah. Kita pun tahu, arc Marineford ini adalah salah satu arc terbaik di One Piece. Bahkan membuat One Piece mendapatkan Guinness Book of World Record yang penjualannya meningkat drastis di arc tersebut. Dimana kita pun tahu kita melihat banyak sekali kematian di Marineford, terutama karakter besar lah seperti Whitebeard dan juga Ace. Dan saya pun pernah berkata akan ada beberapa yang mati lagi di Wano Kuni. Mungkin kalian bisa cek di video ini. Kemungkinan besar tidak akan ada yang mati di kru Luffy. Serta, jika begitu, menurut saya masih cukup kurang untuk lebih hebat dibandingkan arc Marineford. Jadi, jika Marco mati di arc Wano Kuni, pasti akan sangat menyedihkan dan emosional juga. Kita pun tahu, Marco mempunyai tujuan untuk mengalahkan Kurohige, karena dia ingin membalaskan dendam bapaknya. Tapi dia tidak dapat mengalahkannya di Payback War. Akhirnya, katanya seluruh kru Whitebeard dikalahkan, dan Kurohige mendapatkan gelar sebagai Yonkou setelah itu. Jadi kemungkinan dia akan memilih ke Wano Kuni untuk menepati janji yang lain kepada Ace, yaitu melindungi Luffy. Dan saya pun pernah berkata, saja Marco akan mati di Wano Kuni ini. Mungkin dia akan mati dengan cara melindungi Luffy ataupun ketika dalam pertarungan di Wano Kuni. Atau bisa saja taunya Marco akan hidup dan akhirnya bergabung dengan Luffy. Pasti akan sangat keren jika seperti itu, walaupun akan sangat aneh juga, di mana Luffy mempunyai kru yang mungkin setara atau di atas Luffy ini sendiri. Ya, walaupun kita tidak bisa bilang cukup aneh juga sih, karena Jinbei dulunya setara dengan Ace. Dan yang mungkin seharusnya jadi pertanyaan juga adalah, jika Marco ini mati, bagaimana Marco dapat mati? Apakah Marco benar-benar bisa mati? Kita tahu, dia memakan buah iblis Toritorinomi tipe Phoenix, tepatnya Mythical Zoan. Kita pun tahu sehebat apa buah iblis dari efek Phoenix-nya ini, yang bahkan dia bisa mempunyai kekuatan regen yang berbeda dengan Logia, di mana Logia hanya menembus tubuhnya, namun Marco ini dia regenerasi yang sangat cepat. Kita pun tahu juga, Phoenix ini dalam mitologi Yunani direpresentasikan sebagai salah satu simbol keabadian, yaitu hidup kembali atau reborn. Jika Marco benar-benar mati, apakah dia akan mendapatkan nyawa kedua dan akhirnya kehilangan kekuatannya? Atau apakah dia akan benar-benar hidup kembali? Sebenarnya untuk hal ini pun masih cukup janggal kekuatan dari Phoenix-nya Marco. Lalu, jika kru dari Whitebeard ini benar-benar datang, baru akan cukup seimbang lah untuk keseluruhan 2 Yonkou, di mana ada Big Mom, Kaido, dan juga para samurai Orochi yang pastinya harusnya kuat. Serta menurut saya pun akan sangat menarik melihat Luffy dan Marco akan membicarakan Ace dengan Otama. Nah, jadi kesimpulannya, 1. Mungkin saja Weevil akan datang ke kampung halaman Whitebeard dan dia pun sempat bertarung dengan Marco. Namun hal itu tidak selesai karena datangnya angkatan laut di mana Shichibukai sudah dibubarkan. Lalu, mungkin saja Marco akan datang ke Wano Kuni dan situ Weevil mengikutinya. Serta
Marco pun akan melawan karakter yang cukup kuat yang sudah kita prediksikan adalah King. Mungkin untuk beberapa alasan seperti keduanya adalah sama-sama komandan pertama, dan keduanya pun mempunyai buah iblis Zoan yang cukup langka, tepatnya Ancient Zoan dan Mythical Zoan. Serta kemunculan Marco di sini pun sangat diparalelkan dengan kelakuan King. Bagaimana mereka menyerang kapal Big Mom. Oda tidak akan melewatkan paralel seperti ini hingga akhirnya mereka tidak bertemu satu sama lain. Dan menurut saya bisa saja Marco akan mati dan akhirnya kita akan mengetahui kekuatan dari Phoenix yaitu Reborn. Nah, jadi segitulah menurut saya. Bagaimana pendapat kalian tentang Marco yang berada di Wano Kuni ini? Mungkin bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.